Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jessica Evelyn Valerina dengan NIM 24080574040 dan Nindita Zalfana Fira dengan NIM 24080574045. Lalu ada Amanda Asyahira Ramadhani dengan NIM 24080574047 dan saya Kurnia dengan NIM 24080574271. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kegunaan Excel di berbagai bidang yang ada di manajemen, yakni bidang keuangan, SDM, dan juga pemasaran. Di mana Microsoft Excel sendiri merupakan sebuah program pengolahan data berbentuk tabel yang digunakan untuk menghitung, menganalisis, dan juga menyajikan data secara tepat dan juga akurat. Di mana Excel ini membantu pekerjaan administratif, keuangan, dan manajerial menjadi lebih efisien karena semua prosesnya terotomatisasi. Di mana kegunaan Excel sendiri untuk mengolah data pendapatan, biaya, dan karyawan, menghitung angka secara otomatis dengan rumus, membuat grafik pertumbuhan atau perbandingan, menyajikan data dalam bentuk tabel yang rapi untuk sebuah laporan, dan mengurangi human error dalam perhitungan secara manual. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait kegunaan Excel pada Departemen Keuangan, di mana Departemen Keuangan ini bertanggung jawab untuk mengatur seluruh aliran uang perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi, pembayaran, perhitungan biaya, hingga penyusunan laporan keuangan. Di mana yang pertama, saya akan menghitung laba bersih. Jadi laba bersih ini adalah keuntungan akhir setelah seluruh biaya, bunga, dan juga pajak dikurangkan, di mana angka ini sering dianggap sebagai cerminan kinerja, tetapi sebenarnya sangat dipengaruhi kebijakan akuntansi dan keputusan manajerial. Di mana rumus dari laba bersih ini yakni pendapatan dikurangi dengan total biaya. Jadi pada laba bersih ini kita masukkan langsung saja rumus pendapatan dikurangi dengan beban operasional atau total biayanya, di mana kita masukkan rumus sama dengan C3 min D3. Lalu kita dapatkan nilai sekian dan kita klik 2 kali, nanti hasil dari laba bersih adalah sebagai berikut. Setelah kita menghitung laba bersih, kita menghitung margin laba, di mana margin laba ini merupakan penunjuk seberapa besar bagian pendapat yang benar-benar berubah menjadi keuntungan sehingga menilai efisiensi pendapatan. Namun margin tinggi tidak selalu berarti perusahaan sehat karena bisa saja berasal dari pemotongan biaya agresif atau harga yang terlalu tinggi, di mana rumus dari margin laba yakni laba bersih dibagi dengan pendapatan. Nah, untuk margin laba langsung saja kita masukkan rumusnya, yakni laba bersih dibagi dengan pendapatan, di mana kita masukkan E3 atau laba bersihnya kita bagi dengan pendapatannya di C3. Setelah itu kita ubah dalam bentuk persentase. Nah, langsung saja kita klik 2 kali. Ya, nanti hasil dari margin laba adalah sekian. Setelah kita menghitung margin laba, selanjutnya yakni mengenai total aset, di mana total aset ini adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik kas, persediaan, hingga aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, di mana aset besar tidak otomatis kuat karena bisa dibiayai utang besar atau tidak produktif. Di mana rumus dari total aset ini yakni total kewajiban ditambahkan dengan total ekuitas. Lalu selanjutnya yakni total ekuitas, di mana total ekuitas menunjukkan porsi perusahaan yang benar-benar milik pemegang saham, sehingga mencerminkan kekuatan pendanaan dan tingkat risiko. Di mana ekuitas besar belum tentu kinerjanya bagus dan ekuitas kecil belum tentu buruk, tergantung strategi leverage. Di mana rumus dari total ekuitas yakni total aset min total kewajiban. Setelah tadi kita mengetahui total ekuitasnya, selanjutnya kita akan menghitung return on asset atau ROA, di mana return on asset ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya
untuk menghasilkan sebuah laba, di mana nilainya harus dilihat dengan konteks apakah aset perusahaan digunakan secara produktif. Dan rumus dari return on asset ini yakni laba bersih dibagi dengan total aset. Langsung saja kita masukkan rumusnya di sini, yakni laba bersih dibagikan dengan total aset. Kita ketahui di sini laba bersihnya ada di kolom E3. Kita bagikan dengan total aset yang berada di G3. Nah, setelah itu kita klik 2 kali dan nanti hasilnya adalah sekian. Setelah tadi kita menghitung return on asset, selanjutnya kita menghitung return on equity, di mana return on equity ini digunakan untuk menilai seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka tanam, tetapi bisa menyesatkan kalau perusahaan memakai banyak hutang sehingga ekuitas terlihat kecil. Di mana rumus return on equity ini yakni laba bersih dibagi dengan total ekuitas, di mana kita ketahui bahwa untuk laba bersihnya ada di kolom E3. Kita masukkan rumusnya sama dengan E3 dibagi dengan total ekuitas yang ada di kolom H3. Langsung kita klik 2 kali dan berikut adalah hasil untuk return on equity. Saat tadi kita menghitung berbagai macam perhitungan seperti laba bersih hingga ke return on equity, selanjutnya kita menghitung bulan pendapatan tertinggi. Kita gunakan rumus indeks dan juga match, di mana kita gunakan rumus sama dengan indeks buka kurung B3 B22 titik koma match buka kurung max buka kurung C3 titik 2 C22 tutup kurung titik koma C3 titik 2 C22 titik koma 0 untuk false-nya, lalu tutup kurung, sehingga kita dapatkan hasil dari bulan pendapatan tertinggi yakni bulan Agustus. Selanjutnya bulan pendapatan terendah. Untuk bulan pendapatan terendah kita gunakan rumus yang sama yakni indeks match, namun kita gunakan kata-kata min atau minimum. Kalau tadi di pendapatan tertinggi kita gunakan max, kalau di pendapatan terendah kita gunakan min. Di mana rumusnya tidak jauh berbeda, yakni sama dengan indeks buka kurung B2 titik 2 B22 titik koma match buka kurung min buka kurung C3 titik 2 C22 tutup kurung buka kurung C3 titik 2 C22 titik koma 0 atau false dan tutup kurung, sehingga bulan pendapatan terendah kita dapatkan pada bulan Januari. Lalu selanjutnya kita menghitung bulan laba tertinggi, di mana bulan laba tertinggi ini juga sama, kita gunakan rumus indeks match dan juga max karena kita mencari bulan dengan laba yang tertinggi. Di mana kalau tadi kita gunakan bulan pendapatan tertinggi, sekarang kita gunakan bulan laba tertinggi atau menghitung bulan laba tertingginya, di mana rumusnya sama dengan indeks buka kurung B3 titik 2 B22 titik koma match buka kurung max buka kurung E3 titik 2 E22 titik koma E3 titik 2 E22 titik koma 0 atau false dan juga tutup kurung, sehingga bulan laba tertinggi kita dapatkan bulan Agustus sama dengan bulan pendapatan tertinggi yakni pada bulan Agustus. Setelah itu kita hitung nilai laba tertinggi dengan rumus max, di mana rumusnya yakni sama dengan max atau maksimum buka kurung E3 titik 2 E22 dan juga tutup kurung, sehingga nilai laba tertinggi kita dapatkan yakni 135 juta. Selanjutnya kita menghitung bulan return on equity tertinggi, di mana rumus untuk bulan return on equity tertinggi ini kita gunakan rumus indeks match dan juga max seperti tadi, sehingga kita dapatkan hasil dari bulan return on equity tertinggi yakni bulan Mei.
Lanjut, yang terakhir kita hitung nilai return on equity tertinggi, di mana nilai return on equity tertinggi ini kita hitung dengan rumus max, di mana sama dengan max buka kurung J3 titik 2 J22 dan tutup kurung, sehingga hasilnya kita dapatkan 1,150. Jadi itu tadi untuk perhitungan Excel menggunakan Departemen Keuangan. Baik, setelah tadi saya menjelaskan terkait kegunaan Excel di manajemen keuangan, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan Excel pada manajemen SDM atau sumber daya manusia, di mana kegunaan Excel di manajemen SDM atau Departemen SDM yakni untuk membuat rekap absensi bulanan, menghitung gaji otomatis dengan menggunakan rumus sum dan juga if, menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data karyawan, membuat tabel penilaian kerja, dan menganalisis tingkat kehadiran karyawan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan divisi Human Research menggunakan rumus if, dan juga cara menampilkan nama karyawan berdasarkan kode yang ada dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Dimana yang pertama kita akan menentukan divisi terlebih dahulu. Di sini sudah tertera kode divisi dan juga nama karyawan. Nah, di sini kita masukkan saja di kolom divisi dengan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung left buka kurung A3 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kode produknya atau kode divisinya, yakni HA buka titik 2, lalu tanda petik HR admin, tanda petik titik koma, tanda petik HR business partner, tanda petik lalu tutup kurung, sehingga kita dapatkan di sini bahwasanya divisi Human Research sudah kita ketahui berdasarkan kode divisi dan juga nama karyawannya. Selanjutnya, setelah kita menentukan divisi dari Human Research, selanjutnya kita akan menampilkan nama karyawan berdasarkan kode yang ada, kode divisi yang ada. Dimana jika kode produk diawali dengan HA, maka kategori dikategorikan sebagai HR admin, dan jika kode produk diawali dengan HBP, maka dikategorikan sebagai HR business partner. Dimana untuk menampilkan nama karyawan berdasarkan kode yang ada, kita gunakan rumus VLOOKUP. Kita gunakan rumus VLOOKUP, yakni sama dengan VLOOKUP buka kurung E21 titik koma A21 titik 2 C35 titik koma buka kurung 2 tutup kurung titik koma 0 atau false dan tutup kurung, sehingga di sini kita dapatkan nama karyawan berdasarkan kode divisi yang ada. Baik, setelah tadi saya menjelaskan terkait penggunaan Excel pada Departemen SDM, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan Excel pada Departemen Pemasaran. Di mana pada Departemen Pemasaran ini kita akan menentukan nama barang, kategori, harga satuan, dan juga total harga berdasarkan tabel bantu yang ada yang berisikan kode barang, nama barang, kategori, dan juga harga satuan. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu kegunaan Excel pada Departemen Pemasaran atau Marketing, di mana Departemen Pemasaran ini digunakan untuk mengenalkan produk ke konsumen, meningkatkan penjualan, membangun citra merek, dan mencari strategi agar produk laku di pasar. Di mana penggunaan Excel di Departemen Pemasaran ini digunakan untuk mengelola data penjualan di tiap bulan atau tahunnya, menghitung pertumbuhan penjualan dengan persentase, membandingkan penjualan antar produk, membuat grafik tren penjualan secara visual, dan mengelompokkan data pelanggan. Di mana setelah beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita akan mencari nama barang, kategori, harga satuan, dan juga total harga berdasarkan kode barang, nama barang,
kategori dan juga harga satuan yang tertera pada tabel bantu. Dimana untuk yang pertama kita akan mencari nama barang berdasarkan kode barang yang ada. Kita gunakan rumus VLOOKUP, yakni sama dengan VLOOKUP buka kurung C2 titik koma K titik 2 N 13 titik koma 2 titik koma 0 atau false dan tutup kurung, sehingga untuk nama barangnya kita ketahui berdasarkan kode barang yang tersedia di tabel bantu. Selanjutnya kita akan menentukan kategori barang berdasarkan nama barang dan juga berdasarkan kode barang. Dimana di sini kita gunakan rumus if, yakni if buka kurung left buka kurung C2 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kode yang akan kita gunakan, yakni BK titik koma bahan kue titik koma plastik dan tutup kurung, sehingga kategorinya di sini sudah kita ketahui. Langsung saja kita klik 2 kali. Setelah itu kita mencari harga satuan berdasarkan kode barang dan juga nama barang yang ada. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP, yakni sama dengan VLOOKUP buka kurung C2 titik koma K3 titik 2 N13 titik koma 4 titik koma 0 dan juga tutup kurung, sehingga untuk harga satuannya sudah kita ketahui. Lalu untuk mencari total harga, di sini kita gunakan perkalian, di mana harga satuan kita kali dengan kuantitinya, yakni pada penjualan tepung terigu di kategori bahan kue dengan harga satuan 12.000 dengan kuantiti yang terjual senilai 6. Jadi kita kalikan kolom G2 dikalikan dengan kolom D2, sehingga hasilnya kita dapatkan 72.000. Lalu kita klik 2 kali dan untuk keseluruhan hasilnya sudah kita temukan. Setelah kita mencari nama barang, kategori, harga satuan dan juga total harga, selanjutnya kita cari tren penjualan per bulannya, dimana yang tadi kita masukkan ke conditional formatting. Setelah itu kita buat dia menjadi grafik, dan di sini kita dapatkan hasil bahwasannya tren penjualan itu terdapat pada bulan April, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tren penjualan puncak dari tren penjualan yakni pada bulan April. Jadi mungkin itu saja terkait beberapa penjelasan Excel di berbagai departemen, baik departemen keuangan, SDM maupun departemen pemasaran. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.